Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Hari ini seperti biasa aku akan bawain energi update ya untuk tanggal, sebenarnya harusnya dari tanggal kemarin ya. Pas energi update yang minggu lalu berakhir itu tanggal 7, jadi berarti ini adalah energi update untuk tanggal 8 sampai 15. Dan 8 itu kalau teman-teman yang hobi astrologi, hobi tentang hal-hal berbau New Age, katanya tentang Lion Gate ya. Aku nggak terlalu mempelajari tentang Lion Gate ini, tapi sekilas aku dengar ini balik ke masa Mesir kuno, dimana ketika berdasarkan tanggal tersebut ya, 8 bulan 8 biasanya energi, kebetulan ini juga kan rasinya itu yang sedang ada di atas kita itu kan Leo ya. Jadi energi Leo itu sedang gede-gedenya gitu masuk ke bumi. Nah, yang aku tahu energi Leo itu kan sifatnya api, pemberani. Jadi dari kemarin juga kalau misalnya teman-teman merasakan seperti ada dorongan untuk lebih berani melakukan sesuatu, itu bagus banget ya. Jadi dimana kita sedang berada dalam suatu pengaruh, suatu zodiak, misalnya si Leo ini kekuatannya adalah pemberani, kemudian dia juga sangat penyayang ya. Nah, diharapkan sih katanya kita mengemban atau memanfaatkan kekuatan-kekuatan itu dalam keseharian kita. Jadi kalau kita tahu nih bahwa kita orangnya nggak beranian ngomong atau kita orangnya nggak enakan, nah manfaatkanlah untuk belajar mengubah karakter itu ketika sedang, misalnya sekarang nih pas lagi Leo season ya, musimnya Leo. Nah, ini adalah saat yang tepat karena energi Leo itu juga akan ibaratnya mendukung kita untuk punya sifat-sifat seorang Leo itu. Tuh. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi abis ini pun kayak misalnya Virgo gitu. Virgo itu sifat baiknya apa? Misalnya dia rapi, perfeksionis yang baik ya, perfeksionis yang baik, family oriented. Nah, itu juga kita bisa memanfaatkan energi itu misalnya untuk membenahi urusan-urusan hidup kita yang belum selesai, ya kita pakailah kevirgoan yang nanti energi Virgonya ini kita pakai coba untuk membenahi, misalnya kita atur lagi prioritas hidup kita gitu. Jadi menarik sebenarnya buat dipelajarin, teman-teman bisa baca sendiri, setiap zodiak itu ada nilai plus dan minusnya, dan ketahuilah ketika musimnya tiba, nah kita kalau yang bagi yang percaya ya, kita dipengaruhi oleh sifat-sifat zodiak itu gitu. Oke. Udah ada kartu satu keluar. Aku seperti biasa akan ambil 5 ya, biar jelas readingnya. Iya. Oke teman-teman, di sini udah ada 5 kartu. Aku akan buka satu-satu ya. Maksudnya semuanya sekaligus. Ya, jadi di minggu ini, mulai dari kemarin ya, ternyata mungkin pengaruh si Lion Gate terhadap energi kali ini, dia membawa pengaruh ke
pemilahan-pemilahan hal-hal yang penting buat di hidup kita saat ini. Karena di tengah-tengahnya ini ada kartu Archangel Michael yang teman-teman kalau udah lama banget ngikutin video aku dan sering pakai kartu ini, teman-teman pasti udah hafal. Ini artinya ada pembersihan, ada pemurnian, dan pemurnian ini biasanya selalu diikuti dengan kejadian-kejadian yang kurang berkenan di hati gitu. Kalau kita sudah tahu nih, misalnya kita harus mengakhiri sesuatu atau kita sudah seharusnya membenahi sesuatu terus kita nggak kerjain, nah biasanya semesta yang akan turun tangan. Nah ini tuh semesta yang akan turun tangan sampai ada 2 kartu. Ini kalau di mana namanya, di tarot ini udah kayak major arcana ya, karena ini sendiri adalah kartunya ilahi gitu, divine guidance itu sendiri, dan dia bersebelahan dengan Michael. Jadi ini adalah 2 kartu besar, cukup besar energinya, dimana berarti Tuhan sendiri yang memerintahkan dalam tanda kutip supaya si ini ya, dia mungkin sudah ada daftar nama ya, supaya aspek-aspek hidupnya dimurnikan ya. Jadi alangkah baiknya jika sebenarnya teman-teman dari kemarin tuh udah mulai kok bertobat ya. Jadi tadi yang terlintas di kepala tuh kayak mulai bertobat, tapi bukan bertobat artinya kemudian beribadah yang rajin. Bertobat di sini dalam artian teman-teman sadari bahwa selama ini hidup yang teman-teman jalanin, yang teman-teman pilih nih, aku mau begini aku mau seperti ini itu ternyata tidak sesuai dengan rencana besarnya Tuhan. Karena gampang kok kalau kita sudah sesuai dan selaras dengan rencana besarnya, hidup kita itu biasanya nggak akan banyak drama, akan lebih tenang, dan kita nggak punya unfinished business gitu. Itu sangat mudah untuk mengenali apakah kita berjalan di jalur yang kita pilih sendiri atau kita berjalan di jalur yang dipilihkan oleh Tuhan. Jadi sambil dengerin ini teman-teman bisa berefleksi sendiri, bisa melihat ke keadaan hidup teman-teman sendiri. Kalau sejauh ini tidak terlalu banyak urusan, tidak banyak drama, kemudian hati juga adem-adem aja gitu, ngejalanin kewajiban, ya namanya juga hidup ya, kewajiban akan selalu ada, masalah juga akan selalu ada, tapi secara garis besar itu semuanya biasa aja, nggak ada yang heboh-heboh lagi, nggak ada sesuatu yang sampai setiap hari tuh memakan space ya, memakan ruang di kepala kita karena ada yang kita pikirin, ada yang kita khawatirin. Kalau sampai itu semuanya nggak ada, berarti teman-teman sudah berjalan di jalan yang sudah ditentukan, yang sudah sesuai. Nah, jadi si energi yang minggu ini akan membantu sebenarnya. Membantu teman-teman balik ke jalur yang benar, balik ke sesuatu yang memang sudah takdirnya teman-teman untuk jalanin gitu. Dan kalau misalnya tadi kan aku bilang ya, pemurnian biasanya diiringi dengan sesuatu yang kurang menyenangkan. Sebenarnya kurang menyenangkan ini kalau kita memandangnya dari sisi manusia gitu, karena manusia itu kan benci banget sama perubahan ya. Meskipun perubahan itu baik, tapi kita nggak suka gitu. Kita nggak suka dengan sesuatu yang baru. Kita makhluk yang seneng di comfort zone. Nah, jadi akan ada anger yang aku lihat di sini karena ada hal-hal yang mungkin di-terminate ya, diberhentikan. Ada sesuatu yang diberhentikan, ada sesuatu yang diakhiri oleh semesta. Udah nih nggak bisa lagi nih, misalnya oke, relationship ini udah nggak sehat, ini harus berakhir. Itu nanti akan berakhir. Atau mungkin ada pemberhentian kerja. Tetapi ketahuilah bahwa sesuatu yang dihentikan itu untuk kebaikan kita semua. Karena sesungguhnya kalau diterusin itu hanya akan makin membawa kita jauh dari
takdir kita yang sesungguhnya gitu. Dan kalau teman-teman cukup ikhlas gitu ya, cukup lembut menjalani prosesnya, artinya menerimalah gitu bahwa baiklah, hubungan ini memang mungkin harus berakhir dan mungkin sekarang aku nggak ngerti kenapa dan aku sedih gitu ya. Terima rasa sedihnya dan jalanin prosesnya, artinya tidak marah-marah seperti ini kan gambarnya tuh serem banget ya, seperti mulut dan banyak taring, energinya juga keras ini. Jadi berusaha untuk tidak seperti ini. Kalaupun marah, ketahuilah bahwa kemarahan itu timbul karena kita sendiri belum mengerti maksudnya Tuhan ini harus terjadi kenapa. Tapi sesungguhnya nanti 2 minggu atau malah seminggu setelah ini kamu akan ngerasa hidupmu lebih ringan, bahwa sesungguhnya yang dia lakukan membersihkan kamu ini, membuang hal-hal yang toksik dari hidup kamu, memisahkan kamu dari hal-hal yang tidak sehat, ini akan membuat kamu keluar dari comfort zone kamu dengan ringan. Jadi nggak berat, nggak ada yang merantai lagi, tidak ada yang menahan kaki kamu lagi gitu. Jadi ibarat kata ini aku pernah punya pikiran kayak gini ya. Dulu papaku itu sangat senang aku bisa kerja di suatu tempat lah. Ini tempat impian dia. Dia sangat senang kalau ada anaknya, salah satu anaknya masuk di tempat itu, dan kebetulan aku yang masuk di situ. Tapi kemudian tempat itu menjadi toksik. Setelah 4 tahun aku di sana, toksik. Tapi kan aku nggak mungkin keluar karena papaku sangat senang aku di sana gitu, dan aku nggak mau bikin hatinya sedih ya, kayak duh kok nggak bersyukur banget, banyak orang mau masuk ke tempat itu dan kamu sudah masuk, sekarang kamu mau keluar. Nah jadi aku tahan-tahanin di situ, aku walaupun aku setiap hari kesehatan mentalku semakin menurun karena memang tempatnya sangat toksik, banyak sekali gosip, banyak sekali pengkhianatan, banyak sekali orang-orang yang bermuka dua. Pada saat itu aku belum punya compassionnya ya, tapi sekarang aku paham mereka harus seperti itu agar bisa survive ya. Jadi aku nggak ngerti yang kayak gitu-gituan kan, karena aku tidak banyak bergaul atau dibesarkan dalam lingkungan yang banyak kebohongannya. Sampai akhirnya aku udah gak tahan banget sebenarnya, cuman aku jalanin setiap hari, tapi performa pekerjaan aku jadi berubah kan, karena kita stres, kita tertekan, kemudian pekerjaan jadi kurang maksimal. Sampai akhirnya papaku pada suatu hari berpulang ke Maha Kuasa. Segitu papaku meninggal, sebulan kemudian aku resign gitu. Jadi di satu sisi aku ngerasa ini seperti blessing in disguise ya. Bukannya aku senang papaku meninggal, cuman aku ngerasa mungkin kalau masih ada papaku, aku tidak akan bisa pindah, aku tidak akan bisa keluar, dan aku hanya akan terus ada di tempat itu sampai akunya sendiri yang hancur. Gitu. Jadi aku merasa bahwa kejadian-kejadian yang tidak enak, walaupun bentuknya bahkan seperti kehilangan orang tua, itu pasti ada maksud yang baik gitu ya, ada maksud yang baik, seperti membuka jalan gitu. Tugasnya papaku mungkin sudah selesai di dunia dan itu dia harus pergi, dan kepergiannya membuka jalan bagiku ya, seperti ini adalah jalan yang terbuka, dimana kamu kalau sudah dibukakan jalan, kita harus maju, kita harus pergi dari tempat yang sudah tidak bermanfaat bagi kita. Kita harus meninggalkan orang yang sudah tidak sehat bagi kita. Kita harus meninggalkan sifat-sifat kita sendiri yang tidak mendukung pertumbuhan kita, teman-teman. Jadi ya, memang kejadiannya mungkin tidak enak, tapi coba dilihat dengan pikiran yang lebih tinggi gitu, dengan pikiran yang lebih bijaksana, bahwa apakah kejadian ini membukakan jalan untuk hal lain masuk ke dalam hidupku gitu. Ya, karena sebenarnya semua kartu ini energinya itu penuh dengan cinta kasihnya Tuhan. Cuman ini doang yang enggak. Karena ini aja artinya infinite love. Ya. Tuhan itu cinta kasihnya enggak terbatas.
Dan tidak terbatas ini artinya bukan cuma nggak ada habisnya, tapi bentuknya juga macam-macam. Nggak ada patokannya bahwa cinta kasihnya Tuhan bentuknya harus selalu lembut, baik, baik dari segi manusia gitu ya, kemudian nyaman. Seringnya juga Tuhan menunjukkan bahwa kita dikasihi, kita dijaga, kita dipelihara, tapi bentuk pemeliharaan, bentuk proteksi itu nggak enak gitu ya. Seperti kita ditahan, jangan pergi gitu. Orang-orang senang-senang pergi-pergi, tapi kita dibikin sakit. Misalnya, kita COVID misalnya, sakit, harus istirahat. Itu adalah bentuk remnya Tuhan, bentuk alarmnya bahwa, hey, kalau kamu pergi, kamu kebablasan, mungkin kamu akan celaka. Stop dulu, istirahat dulu, refleksi dulu, inikah yang kamu mau selama ini dari hidupmu? Ya, jadi cintanya Tuhan itu berbagai bentuknya tuh macam-macam. Ada yang menyenangkan, ada yang gak sesuai dengan apa yang kita mau. Sekarang kita sebagai manusia punya pilihan, mau kesel terus kayak begini sehingga energi kita jadi buruk dan menarik hal-hal negatif, atau kita manut dan berusaha punya pikiran yang bijaksana, melihat bahwa apapun yang terjadi itu adalah bentuk kasih sayang dan sudah sempurna apa adanya. Ya, jadi semingguan ini akan ada pemurnian. Bisa bentuknya lembut, bisa bentuknya agak keras. Aku berharap teman-teman, ya kita semua ya, termasuk aku, kalau misalnya mengalami itu, kita bisa berpikiran baik dan tetap bijaksana menyikapinya, nggak marah-marah. Oke, dan aku mau ambil satu kartu terakhir ya. Dari deck ini mungkin ada tambahan. By the way teman-teman, kalau mau ada yang personal reading, aku sedang buka personal reading ya, mungkin sampai Agustus dulu. Jadi silakan DM aku atau WhatsApp aku bagi yang sudah punya nomornya, nanti kita bisa janjian. Di sini kartunya boundaries, ya. Jadi ternyata apa yang dilakukan kartu Archangel Michael itu kan dia memurnikan itu ya, dia menebas-nebas hal-hal yang tidak baik bagi kita. Jadi selama ini ternyata kita hidup mungkin tanpa batasan, tanpa boundaries, karena mungkin kita nggak enakan. Jadi kita terus-terusan mengizinkan misalnya orang lain trespassing atau menerobos batasan-batasan yang kita punya. Misalnya kita tahu nih, kita udah ngantuk nih jam 8, jam 9, sudah waktunya tidur. Kemudian email kerjaan datang, bos kita nelfon gitu, atau teman kita curhat gitu, dan kita nggak enakan atau kita takut untuk bilang, aduh, kalau bisa besok ya gitu. Itu adalah batasan yang diterobos. Ya, jadi ada batasan-batasan yang selama ini kita nggak berani untuk dirikan gitu, untuk kayak pagar tuh kita nggak berani bikin pagar karena takut nggak disukain, takut orang tersinggung, atau takut malah dipecat gitu kan. Nah, ini yang sedang diberesin sehingga nggak ada lagi faktor-faktor atau orang lain yang akan menerobos boundaries kamu. Ya, jadi bagaimana kita bisa punya hidup yang fokus, yang tertata kalau pagar-pagar yang kita dirikan sendiri tidak kokoh. Kita tidak bisa memagari diri, itu sebenarnya bukan hal yang sehat ya. Artinya apa aja yang orang ngomongin kita terima, apa aja yang orang suruh kita kerjain. Itu lama-lama jatuhnya self abuse, menzolimi diri sendiri. Jadi sebenarnya bukan salah orang lain, tapi salahnya ada di kita karena kita tidak bisa tegas untuk say no, untuk bilang bahwa hey, jangan keterlaluan ya gitu. Ini batasanku.
gitu. Gue hanya bisa misalnya sampai di sini, atau batasan kita ngobrol 1 jam ya, karena setelah itu gue harus masak, harus apa gitu. Nah, jadi itu yang harus teman-teman latih di minggu depan supaya tidak terjadi lagi penerobosan dari pihak-pihak luar gitu ke dalam hidup teman-teman. Oke, gitu aja. Thank you for watching. Semoga sehat semuanya selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.